kan? Apa rumusnya? Ya kan? Berarti FR sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Ya kan? Ini. Selanjutnya berarti kita harus tentukan berapa nilai f1x dan f1y, terus f2x dan f2y, terus f3x dan f3y, ya kan? Di sini kalau dia f1 dan f2 berada di antara sumbu y dan sumbu x, ya kan? Kalau f2 berada pada sumbu y positif, ya kan? Inilah dia sebagai f2y dan kan sama ini kan, dan ini sebagai f2x, f2y dan f2x, ya kan? Terus kalau x1 harus kita uraikan kembali, ya kan? Inilah dia sebagai f1y dan ini sebagai f1x. Oke, f1y dan f1x. Tapi kalau dia f3, dia hanya berada pada sumbu x. Oke, sekarang kita tentukan dulu berapa f1y dan f1x-nya. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan rumus sinus dan kosinus, ya kan? Kalau sinus, Miss ulangi, ingatkan kalau sin theta sama dengan, ya kan, depan per miring, dan kosinus theta, ya kan, sama dengan samping per miring. Oke, samping per miring. Coba kita eksekusi dulu berapa nilai f1y. F1y. Kalau f1y ini, ya kan, f1y-nya ini sudut 60 derajatnya ini 60 derajatnya, ya kan? Berarti depannya si f1y dan sampingnya f1x. Maka bisalah kita tentukan nilai f1y sama dengan, ya kan? Kalau depan berarti dia pakai sinus. Oke. Sinus 60 derajat dikali miringnya kita menggunakan si f1 berapa? 20 sama dengan sinus 60, ya kan? Sinus 60 sama dengan setengah akar 3, ya kan? Dikali 20. Mati sama dengan 10. Oke? Maka akar 3 kali 10. 10 akar 3 untuk f1y. Selanjutnya nilai f1x, ya kan? Kalau ini sinus f1x sama dengan kosinus 60 dikali f1 sama dengan kosinus 60 berapa? Setengah dikali 20 sama dengan 10 Newton. Oke, 10 Newton untuk nilai f1x dan nilai f1y sama dengan 10 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita menguraikan nilai f2. F2 ada f2x dan f2y, ya kan? Maka di sini bisalah kita uraikan nilai f2x sama dengan 30 di sini titik x, ya kan, gaya x itu sebagai depan. Kalau depan menggunakan si sinus,
berarti sinus 30 dikali berapa katanya? Berapa nilainya? 20 F2 ya kan, dikali F2 sama dengan setengah dikali 20 sama dengan 10 Newton. Oke, sekarang F2Y. Ini F2Y sebagai samping. Samping, ingat sami, kosinus, ya kan? Berarti F2Y sama dengan kosinus 30 derajat dikali F2 sama dengan 20 sama dengan setengah akar 3 dikali 20 sama dengan 10 akar 3 Newton. Oke, berarti masing-masing sudah kita uraikan. Berapa nilai F1X, F1Y, F2X, dan F2Y, ya kan? Mari kita buat tabelnya. Oke, sekarang kita buat tabelnya seperti yang tadi. Kita buat tabelnya. Ini sebagai sumbu untuk pada bagian atas dan gaya pada bagian bawah. X dan Y. Oke, ini F1, F2, dan F3. Kalau dia F3 hanya berada pada sumbu X, maka nilainya berapa katanya? 24 Newton. Dan F3Y sama dengan 0. Sekarang F2, F2X bisa kita lihat, kita kerjakan tadi. F2X sama dengan 10, ya kan? Dan F2Y sama dengan berapa? 10 akar 3 Newton. Oke, sekarang kalau dia F1X, F1X berapa katanya? 10 juga, ya kan? Newton. Dan F1Y sama dengan 10 akar 3 Newton. Di sini ingat, kalau gaya merupakan besaran vektor, berarti ada hubungan positif dan negatif. Kalau vektor, besaran vektor, dia memikirkan arah, ya kan? Berarti maka nilainya kita lihat, kalau dia F1X, F1X dia terhadap sumbu X yang negatif, berarti ini nilainya negatif, ya kan? Kalau dia F1Y, F1Y dia ke atas, berarti sumbu Y positif, ini berarti nilainya positif. Terus sekarang F2, kalau dia F2X, kita perhatikan dia berada pada sumbu X yang negatif, ya kan? Misalnya ya F1 yang negatif. Oke. Terus sekarang yang ini kan sebagai F2. Oke. Sekarang yang bagian sumbu Y dia positif. Sedangkan pada F3 terletak pada sumbu X yang positif. Dari sini kita harus tentukan berapa sih sigma Fx dan sigma Fy. Oke, sigma Fx kita jumlahkanlah semua yang ada di sumbu X, ya kan? Berarti 24 kurang 10 kurang 10 sama dengan ada 4 Newton. Oke, sekarang sigma Fy. Sigma Fy 10 akar 3 dikurang 10 akar 3 sama dengan 0. Maka nilai resultan gayanya sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, ya kan? Maka dari sini bisalah kita jumlahkan nilainya sigma Fx kuadrat
berarti 16 kuadrat ditambah 0 sama dengan 16 diangkatkan sama dengan 4. Jawabannya adalah entok. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dikatakan sebuah plat logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer skrup dan menunjukkan skala seperti pada gambar berikut ini. Oke. Di sini dia bilang 1 2 3 4 5, ya kan? Tapi 6 tidak nampak, cuma ada, perhatikan di situ dia ada seperti garis. Oke, dimana jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Oke, sekarang kita jawab. Berarti kita harus ingat, kembali Miss ingatkan bahwa yang secara horizontal ini merupakan skala utama dan secara vertikal ini merupakan skala minius. Oke, skala utama dan skala minius. Kita jawab. Himpunan penyelesaian atau hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang adalah skala utama ditambah skala minius dikali skala terkecil. Oke, Miss ingatkan, skala terkecil pada mikrometer skrup sama dengan 0,01 mm. Oke, 0,01 mm. Ingat satuannya adalah milimeter. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Himpunan penyelesaian sama dengan skala utama di sini, ya kan? Sama dengan 6 ditambah, ya kan? Skala minius, ingatkan kembali, skala minius itu melihat mana garis yang rapat. Garis yang rapat terletak pada garis 0, ya kan? Maka 0 dikali 0,01, ya kan? 0 dikali 0,01 maka sama dengan 6 ditambah 0,00, maka hasilnya 6 mm. Pilihannya adalah D. Soal nomor 3. Oke. Pada soal nomor 3 ini sama kayak contoh soal kita yang nomor 3 juga. Oke. Di sini pada soal nomor 3 ini kita harus gambarkan arah mata angin. Jadi, lihat soalnya. Seorang anak berjalan lurus, ya kan? Sejauh 10 meter ke barat. Kemudian belok ke selatan. Katanya si anak itu berjalan lurus ke barat sejauh 10 meter. Berarti kita buat ini sebagai titik 0, titik awal. Ya kan? Kita bikin aja A. Ini merupakan titik awal. Ya kan? Atau O. O kita bikin. Nah, si anak berjalan sejauh 10 meter ke arah barat. Ya kan? Ini sebagai titik A. Katanya 10 meter. Ya kan? Kemudian belok ke selatan. Ya kan? Selatan di sini selatan. Berarti ke bawah. Oke? Belok ke selatan sejauh 12, 10 berarti kurang panjang. Ini sebagai titik B, 12 meter. Selanjutnya belok ke timur, katanya sejauh 15, timur ke sini. 15 berarti lebih panjang. Ini sebagai
C. Ya kan? Berarti yang dia tanya apa? Perpindahan. Miss ulangi, jika perpindahan atau S ini memperhatikan yang namanya titik awal dan titik akhir. Titik awal dan titik akhir. Maka ini merupakan titik awal dan ini merupakan titik akhir. Berapalah jarak perpindahannya? Inilah yang ditanya. Oke, maka bisa kita hitung caranya, ya kan? Caranya kita ambil garis putus-putus. Ya kan? Ini dari titik sini ke titik sini samalah panjangnya dari A ke B. Itu sebesar 12 meter. Oke. Kalau dari sini ke sini 10, maka panjangnya dari sini ke sini 10. Oke. Berarti kalau dari sini ke sini 15, maka dari sini ke sini 5. Bisalah kita tentukan rumusnya dengan Pythagoras. Oke. Ini sebagai 12 meter, ini 5 meter, dan inilah yang ditanya. Maka perpindahan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 meter. Jawabannya adalah tidak ada pilihannya. Oke, 13 meter. Sama-sama soal nomor 4, ya kan? Soal nomor 4. Katanya, perhatikan gambar berikut. Seorang siswa mengukur diameter kelereng menggunakan jangka sorong, ya kan? Hasilnya seperti pada gambar diameter kelerengnya. Oke. Perhatikan, satuannya adalah sentimeter. Maka skala terkecil jangka sorong sama dengan 0,1 mm. Oke, kalau kita rubah ke sentimeter maka menjadi 0,01 cm. Oke, sekarang kita lanjut. Atau himpunan penyelesaian sama dengan skala utama, ya kan, ditambah skala minus ya kan, dalam kurung dikali skala terkecil. Oke, maka Miss ingatkan sekali lagi, pada bagian atas ini merupakan skala utama dan pada bagian bawah ini merupakan skala minus. Oke. Untuk melihat skala utamanya, lihat batas 0 ada di sini. Berarti dia terletak pada posisi 5,6. Oke. Dan skala minusnya, ya kan, lihat nilainya di sini yang rapat dengan skala utama. Itu terletak pada angka 6. Maka kita tuliskan 5,6 ditambah 6 dikali skala terkecilnya menggunakan cm sama dengan 0,01. Maka 5,6 ditambah 0,06, maka nilainya sama dengan 5,66 cm.
Jawabannya adalah D. My deep is a secret.